Pengangguran. Dari data BPS tercatat pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Tingkat pengangguran atau TPT pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15% sampai 7,35%. Data BPS juga mencatat secara nasional 29,2 juta angkatan kerja terdampak pandemi COVID-19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessi Hermawan dari kelas 11 IPA 6. Hari ini saya akan membuat video singkat tentang pengangguran. 4 syarat seseorang dikatakan pengangguran. Yang pertama, sedang tidak bekerja tetapi lagi mencari pekerjaan. Yang kedua, sedang menyiapkan usaha. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan. Contohnya seperti lagi sakit atau memiliki cacat dari lahir. Dan yang keempat adalah sudah mendapatkan pekerjaan tetapi sedang menunggu panggilan kerja. Terdapat 2 jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Dan yang keempat adalah setengah menganggur. Nah, sedangkan berdasarkan penyebabnya, terdapat pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini contohnya seperti di bank-bank. Dahulu kan ada pegawai bank yang menghitung uang, sedangkan sekarang menggunakan teknologi yaitu mesin penghitung uang yang dapat menghitung uang secara cepat dan mengetahui apakah uang itu asli. Contoh lainnya berdasarkan teknologi, loket tiket karcis saat kita masuk ke mall. Biasanya ada pegawai, sedangkan sekarang menggunakan mesin. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. Turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, serta berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan karena pengangguran. Dampak lainnya memberikan beban psikologis bagi pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kriminal dan juga meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat yang miskin dan jaminan kesehatan. Nah, dampak lainnya adalah meningkatnya angka putus sekolah dan anak yang tidak berpendidikan. Beberapa penyebab pengangguran antara lain seperti penurunan peminatan tenaga kerja, lalu ada kemajuan teknologi yang menyebabkan semakin canggih yang tidak membutuhkan lagi tenaga kerja manusia. Terus kelemahan tenaga kerja yang tidak memiliki skill atau kemampuan. Penyebab lainnya menurunnya barang dan jasa produksi, otomatis tenaga kerjanya akan berkurang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran musiman lebih mendetail. Pengangguran musiman ini terjadi akibat pergantian musim, contohnya seperti nelayan. Nelayan jika musim lagi buruk, mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menghindari terjadinya kecelakaan. Atau bisa juga petani, jika kondisi sedang tidak baik atau cuaca buruk yang menyebabkan apabila petani menanam sesuatu akan merugikan, mereka akan menganggur terlebih dahulu dan menunggu cuaca lebih baik lagi. Karena jika mereka terus menanam, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela ini dilakukan oleh orang-orang kaya yang merasa uangnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mencari atau bekerja lagi, sehingga mereka pada usia produktif tidak bekerja atau menganggur. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran antara lain wajib belajar 9 tahun, program padat karya, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan, program transmigrasi, dan masih banyak lagi. Sekian video penjelasan tentang pengangguran dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.